Silakan duduk. Apakah kamu baik-baik saja? Alhamdulillah saya baik-baik saja, Bu. Alasan ibu memanggil kamu kemari, tadi ibu mendapat laporan bahwa kamu tidak masuk pada jam pelajaran tarawih. Boleh ibu tahu kenapa kamu tidak masuk pada jam beliau? Padahal ibu tahu kamu anak yang rajin dan tidak suka membolos. Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Tadi waktu jam mata pelajaran pendidikan agama saya izin ke toilet. Namun setelah ke toilet saya pergi ke perpustakaan. Saya memutuskan tidak kembali ke kelas karena belum mengerjakan tugas menulis surah Al-Maun beserta artinya, Bu. Tidak apa-apa Jackie, jika kamu melakukan kesalahan tentu kamu memiliki alasan. Boleh ibu tahu kenapa kamu tidak mengerjakan tugas dari Parobi? 5 hari yang lalu ayah saya dibawa ke rumah sakit, Bu. Saya menjaga ayah bersama ibu saya. Setiap pagi saya pulang ke rumah dan langsung berangkat ke sekolah karena ibu saya segera menjaga ayah saya lagi. Jadi saya tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas. Ibu turut prihatin atas masalah yang menimpa kamu dan sekeluarga. Baiklah Jackie, ibu di sini tidak akan menyalahkan kamu karena kamu memang lagi ada masalah. Namun tindakan yang kamu lakukan dengan membolos ke perpustakaan tentu saja tidak benar. Ibu di sini ingin mencari penyelesaian bersama, berpikir tentang apa yang kamu dapat lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Bukankah kamu sekolah untuk belajar untuk masa depan kamu? Jika kamu bolos, tentu akan merugikan diri kamu sendiri. Benar tidak? Benar, Bu. Menurut kamu, apakah yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan saya? Tidak sesuai, Bu, karena saya tidak bertanggung jawab terhadap tugas saya. Saya tidak memaksimalkan batas atas tugas dengan baik. Apakah kamu bersedia memperbaikinya sekarang? Ya, Bu, saya bersedia memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat. Ibu sangat senang mendengarnya. Mari kita mengindahkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat? Saya meminta maaf kepada Pak Robi selaku guru mengaku mata pelajaran pendidikan agama Islam dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kakaknya itu saja, saya akan segera mengerjakan tugas menulis surah Al-Maun beserta artinya yang telah dibagikan sejak seminggu yang lalu. Insya Allah kedepannya saya tidak akan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas lagi, Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya nak, karena kamu telah belajar dari kesalahan. Semoga ayah kamu segera sembuh ya, dan semoga kamu dapat menjadi anak yang sukses. Terima kasih, Bu. Semoga, Bu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaki Pradita dari kelas 5B. Terima kasih, Bu. Saya senang telah melakukan praktik penerapan segitiga restitusi dengan Ibu Darsi, sehingga saya dapat memahami dan menemukan solusi atas kesalahan yang telah dilakukan murid. Mudah-mudahan saya tidak melakukan kesalahan seperti itu, dan guru-guru khususnya Ibu dapat melakukan penerapan segitiga restitusi dan menyelesaikan permasalahan murid di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka pengimbasan diseminasi budaya positif dari para calon guru penggerak angkatan 11. Dan tak lupa pula kita hadiahkan sholawat beriring salam kehadirat
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada ibu-ibu dan bapak guru yang telah meluangkan waktu untuk mengadakan pengimbasan di sekolah ini dari para CGD Angkatan 11. Perkenalkan, saya Erlina Susida Fitri dari SD 015923 Seidara, dan di sini saya berkolaborasi dengan Ibu Sri Sudarsi. Silakan Ibu perkenalkan. Perkenalkan, saya Sri Sudarsi, guru kelas 5 di PTD SDN 013840 Syarif Hasan. Dan kami di sini pada siang hari ini akan berkolaborasi menampilkan pengimbasan dari apa yang telah kami pelajari selama beberapa bulan di program calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu guru kami mohon untuk berdiri. Ke depan. Terima kasih kepada Ibu Dirjen yang telah memimpin lagu Indonesia Raya kita. Dan sekarang masuklah kita kepada kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Syarif Hasan. Pada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang utama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberikannya cucuran nikmat rahmat taufik hidayah yang tiada taranya, sehingga acara yang kita programkan, yaitu dalam pengimbasan yang diprogramkan oleh Ibu Guru calon guru penggerak, yaitu
kasih dan Ibu Erlina Susida Fitri. Ya. Mudah-mudahan program ini nantinya akan terlaksana dengan baik sebagaimana yang kita harapkan bersama. Amin. Selanjutnya yang sakira dengan saya selamat merangkaikan salam yang dihadiahkan kepada junjungan umat yang besar Muhammad SAW dengan selalunya kita berselawat, melaksanakan perintah beliau, mencegah apa yang dilarangnya. Insya Allah kita diakui sebagai umatnya, berhak pula mendapat pertolongan atau syafaat khususnya di pada masa kelak. Amin. Yang terhormat ibu-ibu guru calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Kemudian yang saya hormati juga ibu maupun bapak dewan guru dari UPTD SDN 013840 Sehari Masa. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Eni, demikian juga Ibu Sri Sudarsi yang telah memprogramkan acara pada siang hari ini, yaitu dalam pengimbasan yang diprogramkan oleh Ibu selaku calon guru penggerak tahun 2024 angkatan ke-11. Nah, di sini saya berharap kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang berhadir, marilah kita ikuti acara-acara yang diprogramkan oleh ibu-ibu calon penggerak ini. Mudah-mudahan semuanya dapat berlangsung, dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kemudian jika ada hal-hal yang kurang jelas, kurang mantap dalam acara ini, perlu dipertanyakan kepada ibu-ibu daripada guru calon penggerak ini. Jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu, supaya lebih bersumbangnya jalan daripada program yaitu penugasan ya, yang akan melaksanakan bersama ibu daripada calon guru penggerak. Jadi saya rasa demikian atas sambutan dari saya. Sudah tentu banyak kekurangan di sana sini. Secara pribadi saya sudah untuk diperbanyak maaf. Terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 013840 yang telah menyampaikan kata-kata sambutannya dan menjadi motivasi bagi kami calon guru penggerak angkatan 11. Dan dengan ini kami memulai pengimbasan budaya positif yang akan diimbaskan di SDN 013840 Sehari Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan penyebaran pemahaman kami kepada Bapak Ibu Guru. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah
bekerja sendiri, artinya memerlukan kolaborasi dengan guru-guru di sekolahnya. Maka ini menjadi kewajiban kami sebagai calon guru penggerak untuk menyebarkan pemahaman yang telah kami dapatkan, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu guru, sebelum saya sampaikan tentang budaya positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu guru tentang budaya positif ini? Kira-kira apa itu budaya positif? Mohon pendapatnya. Kira-kira apa Bapak Ibu yang bisa menyampaikan? Pak Ijal coba, apa kira-kira Pak menurut Bapak budaya positif? Apa tadi Bu Asih? Ya, benar, kebiasaan positif. Apa lagi? Kira-kira Bu Mor apa? Yang ada di benak aja. Ya, ini nggak sesuai dengan kampus ya KBBI. Kira-kira apa itu budaya positif? Kebiasaan yang mengarah ke sifat yang baik ya. Kebiasaan yang mengarah ke sifat yang lebih baik. Nah, jadi semuanya benar ya. Budaya positif itu adalah kebiasaan baik tentunya, kebiasaan positif. Mari kita lihat ya. Nah, budaya positif ini menurut KBBI ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, dari budaya positif ini ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol yang harus kita ubah gitu. Jadi dari stimulus respon menjadi teori kontrol ya. Jadi stimulus responnya misalnya realit yang lama, pemahaman kita yang lama bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kebutuhan murid-murid itu sama, dianggap sama. Padahal sebenarnya kebutuhan kita berbeda gitu. Jadi masing-masing murid yang menerima pengajaran dari kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu pemikiran kita sebelumnya. Sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ketika ditanyakan sesuatu, pasti setiap orang punya pemikiran yang berbeda gitu. Gak mungkin sama isi pikiran saya dengan pikiran Pak Eko misalnya, atau pikiran saya dengan Ibu Dora misalnya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Jadi sekarang dengan budaya positif kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Jadi jangan memaksakan pandangan kita kepada murid ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ganti dengan semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Diganti dengan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi ini kenapa pendidikan berpusat kepada murid, karena hanya murid yang bisa mengontrol dirinya. Guru tidak bisa memaksakan. Sekuat apapun guru memaksakan, kalau murid tidak mau maka tidak akan berjalan. Selanjutnya, saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi diganti dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah diganti dengan model berpikir menang dan menang. Nah, selanjutnya ini bagaimana cara menulis 2024? Jadi coba Bu Ida pilih yang mana? A, B, C atau D? 2024. Iya, tuh. Kalau Bu itu Bu Asih yang B, Pak Eko yang A. Kalau Pak Jun? Jadi Bapak apa? Apa Bapak? C. Kalau Bu Dewi? C.
umum C. Kalau Bu Jai C juga. Bu Dora 2024 C. Kalau Pak Robi C. Kalau Bapak C juga. Oke, gini anak Bapak Ibu. Jadi bagaimana menulis 2024? Kita lihat yang A ya. 2024. Jadi yang A ini benar atau salah? Benar. 2024. Yang B gimana? B kan 0024. Tapi kan betul 20 terus 2 dan 4. Yang C 0044 karena kan di situ 24. Jadi ada yang menganggap 2024 dan yang D 20 baru 24-nya. Jadi ini tadi gambaran budaya positif tadi. Kenapa ini semua benar? Karena masing-masing punya pemikiran, tidak ada yang salah. Kecuali saya buat ya 2024. Nah, berarti itu kan benar. Tapi karena di 2024 banyak pemikiran yang berbeda di antara murid itu sendiri kalau kita ajar ke murid. Selanjutnya disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif, budaya positif ini cerita tentang disiplin positif. Selama ini disiplin positif dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Jadi kalau kita acuannya selama ini disiplin itu harus patuh, disiplin itu harus nurut, disiplin itu harus mengikuti peraturan. Padahal sebenarnya disiplin itu berpihak kepada murid. Disiplin yang tidak menyalahi peraturan itulah disiplin positif. Yang kedua, mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Berarti banyak cara, bukan cuma satu cara. Banyak cara untuk menuju kepada tujuan kita yang mulia. Anak itu bisa berhasil bukan hanya dia ranking 1 sampai dari mulai SD sampai SMA dia ranking 1 dan nantinya dia akan menjadi orang yang berhasil. Tidak perlu, tidak semelulu seperti itu. Tetapi dia bisa mengeluarkan bakatnya di tengah kemampuannya. Itulah dia anak yang memiliki bakat yang unik. Tujuan mulia dari pendidikan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Selama ini, murid-murid kita hanya disiplin, takut kepada hukuman, takut kepada konsekuensi yang akan dihadapi jika tidak mengikuti peraturan. Tetapi tujuan dari disiplin positif itu bukan itu. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menumbuhkan rasa disiplin dalam diri masing-masing anak, sehingga dengan kesadaran dirinya dia mampu melakukan disiplin di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah dan masyarakat. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini adalah tugas kita sebagai bapak dan ibu guru, mengenalkan nilai-nilai kebajikan kepada anak sebagai individu dan sebagai peserta didik kita, sehingga mereka mampu untuk menghadapi dunia luar, tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi di lingkungan rumah dan masyarakat nanti. Nah, di sini profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan bagi kita adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini adalah salah satu tujuan profil pelajar Pancasila yang paling utama. Lalu mandiri, anak itu kita harapkan sebagai individu yang mandiri, bernalar kritis, mampu untuk memikirkan penalaran kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itulah profil dari pelajar Pancasila yang menjadi tujuan dari pendidikan untuk anak-anak didik kita.
teori motivasi perilaku manusia. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu ada dua motivasinya. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi murid berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu merupakan motivasi eksternal ya. Artinya mereka berbuat baik itu atau patuh kepada guru, belajar itu karena ingin menghindari hukuman gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi murid berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kan biasanya kan Bapak Ibu guru memberikan penghargaan kepada murid yang berprestasi atau murid yang mau berbuat gitu. Jadi jangan sampai perbuatan ini karena mereka ingin mendapatkan imbalan, hanya sekedar itu, tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dalam pikiran murid yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya apa? Inilah dia motivasi internal atau motivasi intrinsik ya. Sebenarnya ini tujuan disiplin positif. Artinya apa? Semua yang mereka lakukan itu karena ingin menghargai diri sendiri gitu, bukan karena menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Jadi itu tugas kita sebagai guru di kelas, agar mereka memang memiliki motivasi internal untuk ini, agar mereka tidak bekerja atau mengerjakan sesuatu karena motivasi dari luar ya, atau eksternal. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata penghargaan itu juga termasuk hukuman gitu. Kenapa hukuman? Karena pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Itu dia penghargaan ya, bukan hukuman, penghargaan. Terus penghargaan dinilai mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan dianggap tidak efektif, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas, terakhir penghargaan menghukum. Ini artinya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya gini, ketika murid tidak diberi penghargaan lagi, maka murid akan berhenti berbuat. Artinya berhenti dia, tidak mau dia berprestasi lagi atau berbuat. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Artinya tujuan pendidikan jadi kurang tepat, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi tadi karena penghargaan tadi. Yang ketiga tadi penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ketika kita tidak memberikan penghargaan, maka murid tidak melakukannya karena keinginannya lagi. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas, sama ya tadi, kualitas diri murid tadi menurun gitu. Artinya dia tidak menghargai diri sendiri, tapi berjuang karena penghargaan itu sendiri. Terakhir penghargaan merusak hubungan. Ini hubungan sesama murid ya artinya. Jadi ketika misalnya yang berprestasi salah satu murid, misalnya si Anto, karena dia diberi penghargaan, kadang bisa merusak hubungan dengan temannya. Kenapa? Dia dikasih ya bukan dikasih besok gak mau lagi misalnya seperti itu. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kreativitas murid ini bisa berhenti karena penghargaan itu berhenti gitu maksudnya. Selanjutnya penghargaan menghukum. Ada sedikit ini pertanyaannya sih sudah terakhir bertanya. Kita sempat kalah lupa lah. Pak lupa Pak. Iya Pak. Penjelasan dulu ya Pak. Dan fokus ya. Kalau penghargaan itu ini beda profesor. Ada profesor mengatakan satu penghargaan itu betul termasuk penghargaan. Makanya ini nanti ada Pak selanjutnya. Maksudnya ini nanti ada selanjutnya pembahasan itu. Tapi CGP ini pikirnya dia Nanti ada Pak selanjutnya disampaikan. Makanya ini kan belum selesai Pak. Ini belum selesai. Bagus sebenarnya Pak. Cuma nanti ada kelanjutannya. Oke. Nah dari penghargaan yang tadi itu yang mau dituju oleh anak ini ada
motivasi yang berasal dari intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Berarti dia dari dalam dirinya sendiri, dia merasa bangga, dia merasa senang. Itulah yang dinamakan dengan motivasi dalam dirinya sendiri. Ketika dia mampu untuk merangkai kata menjadi kalimat itu, dia merasa senang dari dalam dirinya sendiri, tanpa orang lain membuat penghargaan pada dirinya, tanpa orang lain memuji dirinya. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan, tetapi penghargaan yang berasal dari diri dia sendiri, intrinsik. Itulah yang harus kita motivasi, itulah yang harus kita pupuk sebagai seorang guru. Lalu jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakannya secara alamiah. Banyak ya kan Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu guru rendah, kita sebenarnya mengapresiasi dia atas pencapaiannya yang dulunya masih mengeja, bisa dia membaca dari kata demi kata menjadi sebuah kalimat. Kita turut senang dengan pencapaian dia, tetapi penghargaan yang kita buat secara langsung itu bisa menjadi penghargaan dari luar, dari eksternal. Ketika dia masih merayakan kebahagiaannya untuk merayakan bahwa dia bisa membaca, di situ kita campur tangani dengan bagus, anak ibu sudah bisa membaca, bagus. Maka kebahagiaan yang dalam diri dia itu akan menjadi hilang, menjadi pudar. Kita merampas kebahagiaan. Maka biarkanlah dia ketika dia masih bahagia dengan kebahagiaannya dari motivasi dirinya sendiri, biarkan dia merasakan kebahagiaannya. Lalu kita dorong dia dengan kata-kata pujian setelahnya. Ketika dia sudah mulai merasa bosan dengan kalimat yang agak panjang, dia tidak bisa, barulah di situ kita butuh dorongan, kita butuh motivasi dirinya supaya dia kembali lagi semangat untuk belajar membaca. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Pengakuan secara khusus kepada 2-3 orang anak yang unggul tadi, kita beri penghargaan dari segi intrinsik, dari segi ekstrinsik untuk memotivasi dirinya sebagai memacu kembali kemampuan dia dalam segi pengetahuannya. Beri pengakuan secara pribadi, itu juga sama, hampir sama dengan yang pertama. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Jangan kita tahu anak itu pintar, tetapi ketika yang lainnya bisa menjawab soal, kita lupa untuk memberikan penghargaan atau apresiasi kepada temannya tadi yang sekali-sekalinya bisa dia menjawab, tapi kita lupa memberikan apresiasi sehingga itu dapat menurunkan motivasi dia. Lalu nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi jika kita mengucapkan kata-kata seperti ini kepada murid-murid kita, maka murid kita merasa dia diapresiasi atas apa yang telah dilakukannya, dari rasa empatinya, dari kepeduliannya, dan rasa tanggung jawab yang telah dilakukan oleh murid kita. Oke, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ini kembali saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari menghadiri apel basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Beratnya itu sama itu. Beratnya itu. Lebih besar sama dengan dia. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Konsekuensi. Oke. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru sudah paham 80% ya kan. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi sebenarnya ya kan. Tetapi perlu lagi. Jadi kenapa itu? Kalau ini hukuman-hukuman tadi kita sudah sepakat ya kan. Selanjutnya yang konsekuensi yang 2 tadi juga sudah sepakat. Sekarang yang nomor 2 terakhir. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena dia tidak matching dia kan tidak mengenakan sepatu seharian dengan mengenakan sepatu tidak mengenakan sepatu hitamnya tidak matching, makanya ini dinamakan hukuman. Tapi kalau disuruh mengganti sepatunya menjadi sepatu hitam, untuk konsekuensi nomor 2 dari bawah Pak. Itu dia menjawab hati kita jawab. Enggak, ini pemikiran kita. Tapi dia udah tahu sih itu kalau dia kan bilang pakai sepatu putih harus hitam. Saya kan tidak tahu konsekuensinya memakai sepatu putih. Pasti dia ada hukuman. Iya, makanya itu diberikan hukuman berarti kan. Kalau konsekuensinya harus mengganti sepatu. Harus mengganti sepatu. Nah, itulah perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu tadi mengganti sepatunya menjadi hitam. Terus yang terakhir ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa ini konsekuensi? Karena dia pelajaran PJOK dan lari dan mengelilingi lapangan basket ini matching dengan pelajaran PJOK. Makanya itu menjadi konsekuensi. Jawabannya nggak ada. Dari problem yang begini jawabannya nggak ada. Kita yang Iya, maksudnya biar pola pikir kita sama Pak. iya betul. Kalau itu kan bisa sama. Bisa Pak. Tapi jadi kita tadi ya kan. Itu berbeda tadi namanya saya bilang tadi kalau 2020 itu kan satu jawabannya ya Pak. Sudah itu aku menanya, itu adalah pertama itu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak perlu melakukan. Ada hukuman, bisa itu hukuman ya. Tapi kalau kita konsekuensi kita itu tidak ada masalah. Ini apa itu? Enggak berdosa Pak. Cuma ini namanya hukuman gitu. Kalau konsekuensi dia tetap ada nilai positifnya Pak. Gitu. Kalau hukuman itu. Memang berada kayak gini mintanya. Harus ada jawaban. Ini Ada di profesor misalnya. Jangan kalau ngawur aja ngomong. beda dengan hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Ya ini ada yang membedakannya. Makanya tadi. Maksudnya arti dari maksudnya itu. Iya, ini masih pembuka Bu. Pembuka. Itu lagi masih materinya. Makanya saya masukkan. Ini pertanyaan. Jadi saya ambil nama dulu dari Bapak Ibu guru. Makanya setelah itu saya masukkan materinya. Oke, kita lanjutkan. Beda-beda tipis. Oke, jadi ini hukuman ya. Hukuman itu kenapa dikatakan hukuman? Yang pertama karena sesuatu yang menyakitkan dapat terjadi. Contohnya yang tadi ya. Oke. Sementara kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Contohnya tadi misalnya mengoyak buku kawarnya, maka dia harus mengganti. Nah, itu dia. Selanjutnya membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Terus hukuman itu bersifat paksaan dan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Terus hukuman merupakan konsep diri yang buruk
Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dengan hukuman tadi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi murid yang dihukum pasti ada rasa marah, rasa bersalah, atau merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Ini perbedaannya dengan konsekuensi. Tadi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek. Tadi kalau menggunakan dalam jangka waktu panjang. Terus anak menghargai disiplin karena kan ada konsekuensi, setiap perbuatan ada konsekuensi, maka anak lebih menghargai disiplin tadi. Terus ada stimulus dan ada tanggapannya. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus konsep dirinya lebih baik. Anak-anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus anak-anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi konsekuensi ini bersifat untuk sementara. Jadi sudah tidak pernah jadi perkara di pengadilan. Iya, memang nggak ada Pak. Kalau di pengadilan ini setelah kita mengatakan membunuh, konsekuensinya dihukum berdasarkan pasal-pasal yang ada. Iya, kan itu akibat dari itu Pak. Tapi kan biasanya Bapak misalnya membunuh, konsekuensinya misalnya lari keliling lapangan misalnya 100.000 kali. Kayak diperlukan baru saja. Ya iya, itu kan yang disebut positif Pak. Kalau kita katakan heran, konsekuensinya ditilang. Iya, memang iya. Izin menjawabnya, izin ya Pak, izin ya Bapak Ibu. Jadi inilah gunanya kami sebagai calon guru penggerak untuk memberikan budaya positif kepada Bapak dan Ibu guru supaya jika salah satu anak kita melakukan kesalahan, kita jangan memberikan hukuman Bapak Ibu. Kita harus memberikan konsekuensi atas apa yang telah dilakukan. Jadi kalau kita memberikan hukuman, dia merasakan efek yang panjang, dia merasakan dendam kepada kita. Nggak jauh-jauh, kita aja zaman dulu waktu dengan pengajaran yang zaman dahulu kala, pasti kita pernah dihukum oleh guru kita, ya kan? Pakai rokan, pernah tambah pintar, tetapi itu teringat. Saya sudah sampai sebesar ini, saya sudah sampai sebesar ini, setua ini masih ingat ketika kelas berapa saya dulu dipukul rokan oleh guru saya karena saya apakah konsekuensi dan hukuman ini hanya berlaku pada anak sekolah? Enggak, ini kan pendidikan Pak. ya, karena kita ini berada di lingkungan pendidikan dan kita sebagai guru yang mengajar mendidik anak-anak kita, maka kita di sini sebagai guru penggerak kami memberikan budaya positif pengibasan kepada Bapak dan Ibu guru supaya melakukannya. Ya karena kita di dunia pendidikan Bapak, ya kita lakukan di dunia pendidikan. Tapi kalau Bapak ceritanya di dunia peradilan hukum itu dari luar jangkauan kita. Aku asisten Bapak dan juga ya. Sudah itu Bu, penghargaan tadi ini saya rasa memang pelaksanaan itu dengan yang sudah jadi. Penghargaan tadi katanya kalau yang sudah dapat juara dan dikasih kan penghargaan. Aku Ini nanti penerapannya Pak mengurangi penghargaan karena dampaknya itu tadi banyak dampak negatifnya. kalau aku ya tentang penghargaan. Harus ke semua murid, bukan hanya yang pintar, biar semua murid termotivasi. Oke, kita lanjutkan ya Pak. Oke ya, kami anggap sudah selesai masalah penghargaan, hukuman dan konsekuensi tadi. Sekarang kita masuk kepada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jangan khawatir Bapak, ini kami sadur dari profesor dosen tahun 2004, ada bukunya. Belum begitu, harusnya diambil dari profesor sekarang. Itu yang berhubungan dengan restitusi yang kami pelajari.
Nah, inilah dia restitusi yang akan kita tanamkan di dalam individu diri murid-murid kita. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Jadi kalau tadi tujuannya kita mengubah hukuman menjadi konsekuensi, dan ternyata kita bisa mengubahnya menjadi lebih baik lagi menjadi restitusi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi tadi sesuatu harus terjadi. Sementara restitusi itu merupakan pilihan. Sesuatu itu bisa saja tidak terjadi. Kalau tadi seperti kasus yang sudah kita bahas tadi ya kan, sepatu hitam. Kalau dia memakai sepatu putih, dia akan mendapat hukuman. Dan keadaan itu bisa kita ubah menjadi konsekuensi. Silahkan nak pulang ke rumah, ganti sepatumu dengan sepatu hitam. Itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Dan ternyata bisa menjadi restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Restitusi itu apa? Motivasi dari dirinya sendiri. Aku jangan pakai sepatu putih lah, seperti yang dibilang ibu itu tadi, karena nanti aku dapat hukuman. Kan seperti itu. Hukuman dengan konsekuensi disuruh ambil apa kan? Konsekuensinya disuruh pulang, menukar sepatunya menjadi sepatu hitam. Setelah dilakukan perjalanan tabrakan, gimana? Itu di luar tanggung jawab kita sebagai guru. Kenapa dia dari awal tidak pakai sepatu hitam? Sebagai seorang guru mana boleh, seorang guru. Anak-anak sekolah jangan kemana? Akan ada pilihan, Pak. Makanya selanjutnya kepilih apa? Pilihannya apa? Misalnya orang tuanya mengantarkan, maka tadi itu konsekuensi apa? Konsekuensi masih ada nilai negatifnya sedikit. Bisa pegang ke Maka bentar. kita kembali ke restitusi. Pegang ke bentar. Di sekolah. Iya, di sekolah. Gini aja. Iya. Suruh pulang. Iya, itu konsekuensi, Pak. Tahu kita mau sampai mati di sini. Nah, itu makanya itu konsekuensi akan diubah menjadi restitusi. Iya, betul, Pak. Karena Kenapa ini guru bilang kan orang Besok jangan diulangi, masa gitu. iya, itulah dia tadi konsekuensi, makanya kita ganti ke restitusi, Pak. Kalau restitusi itu pilihan, kalau pulang atau itu dibawa di orang tuanya yang mengantar gitu. Makanya ini ada tiga, Pak. Tiga tadi makanya belum selesai, Bapak. Itulah tujuannya ya Bapak. Selama ini kita hanya mengetahui hukuman dan konsekuensi saja ya, yang sudah kita lakukan. Tetapi ternyata setelah itu masih ada restitusi. Kita merupakan pilihan. Kita kasih pilihan kepada anak murid tadi. Apakah Anda yang pulang? Apakah kamu yang pulang? Atau orang tuamu suruh datang menghantarkan sepatu? Tetapi kalau kamu pakai sepatu putih ini sampai pulang, waktunya itu tidak boleh. Jadi kita kasih pilihan kepada dia. Atau dia memang mau memilih hukuman, Bu, saya mau lari aja lah Bu, 10 kali di luar lapangan. Dia memang memilih itu pilihan dia. Mungkin motivasi dia supaya dia olahraga. Itu tidak bisa kita salahkan. Dan itu bukan menjadi hukuman dari kita kepada dia, tetapi dari motivasi dia sendiri. Kalau ada tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, kalau konsekuensi. Sementara kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi menguatkan motivasi diri dia sendiri. Daripada nanti repot mamaku mengantarkan sepatu hitamku, direpetinya lah aku 2 hari 2 malam gak tidur-tidur, lebih bagus lah aku pakai sepatu yang sesuai dengan peraturan. Itulah dia dalam waktu jangka panjang. Lalu korban mendapatkan keadilan kalau dia hukuman. Sementara kalau konsekuensi, korban bisa saja diabaikan karena kita mau menyenangkan kedua belah pihak. Tetapi kalau restitusi, korbannya mendapatkan ganti. Kalau salah seorang murid tadi dengan kasus yang mengkoyakkan bukunya, harus kita buat dia mengganti bukunya. Itu adalah konsekuensi. Tetapi itu tidak boleh dilakukan lagi ya nak, kita kasih pengertian. Itulah restitusi dengan mendapatkan ganti. Murid atau anak dengan hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sementara kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sementara kalau
kalau kita melakukannya dengan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi dengan mengadakan restitusi ini tadi, muridnya itu mendapat penguatan, rasa tidak nyaman dan akan tersakiti. Lalu perilaku pasif agresif meningkat kalau dia hukuman. Sementara kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi, masalah terpecahkan. Itulah win-win solution. Semuanya menang. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semua menang. Win-win solution, masalah terpecahkan. Dengan hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau hukuman kan memang tujuannya untuk menakuti, biar takut, biar patuh. Sementara dengan konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi harus dipantau terus-menerus kalau dia konsekuensi. Karena siapa yang membuat konsekuensinya? Guru. Tetapi kalau dia dengan restitusi, karena dia berasal dari dalam dirinya sendiri, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia belajar bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya. Berikut, hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus, itu kata-kata untuk hukuman, kamu harus melakukan ini. Sedangkan dalam konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Jika dia mampu dan sudah melakukannya, kita ucapkan terima kasih. Tetapi pada restitusi, kita yakinkan, apa kamu yakin? Terus, lalu kita ucapkan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita kembalikan kepada murid tadi, kita kembalikan kepada diri murid tadi. Apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya? Jadi bukan kita yang mendikte apa yang harus dilakukan dia, tetapi dia bisa berpikir apa yang bisa dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Lalu yang terakhir, hukuman itu murid anak membenci peraturan. Ada meme atau pepatah yang menyebutkan peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Karena apa? Itu ungkapan dari kebencian murid. Peraturan itu terasa mengikat sama dia. Tetapi kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan karena dia tidak mau menerima konsekuensi yang akan diberikan kepadanya. Nah, sementara di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain karena dia dari dirinya sendiri dan dia menimbulkan rasa menghormati dirinya sendiri sebagai makhluk individu yang unik tanpa mengibas kepada orang lain. Lalu kalau dia hukuman itu banyak negatifnya. Kalau kita banyak melakukan hukuman, dia banyak dari segi negatif. Tetapi kalau konsekuensi biasanya bersikap netral, dan restitusi kita banyak mengarah ke arah yang lebih positif. Selanjutnya keyakinan keras. Keyakinan keras adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, diyakini dan dijalankan bersama. Jadi ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan keras ya. Yang pertama, guru dan murid curah pendapat. Artinya murid-murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dia, apa kira-kira keyakinan keras yang harus dibuat gitu agar kelasnya lebih tertib, lebih nyaman, lebih menyenangkan. Yang kedua, mencatat semua masukan murid. Selanjutnya, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi tidak boleh ya kalimat negatif, misalnya tidak boleh membawa HP misalnya. Nah, diganti dengan tidak boleh, pokoknya dengan kata tidak boleh atau kalimat dilarang gitu. Kalimat negatif tidak boleh. Selanjutnya, perbaharui kalimat peraturan menjadi keyakinan. Artinya tadi yang sudah disepakati itu
kita jadikan keyakinan gitu, jangan sekedar peraturan gitu. Jadi kita buat keyakinan bukan peraturan lagi, karena peraturan itu kadang menjadi momok bagi murid-murid. Selanjutnya tinjau ulang keyakinan menjadi 3 atau 7 prinsip. Misalnya dari prinsip tanggung jawab apa, dari rasa saling menghormati apa gitu, sampai 3 sampai 7. Kalau lebih pun boleh ya kan, tergantung kita, tapi sebaiknya itu aja gitu secara menyeluruh. Terus tanda tangani secara bersama-sama. Jadi ini maksudnya agar semua murid akan menyetujui ya, boleh ditandatangani itu di belakang keyakinan tadi. Terus saya katakan di dinding yang mudah dilihat. Jadi ini keyakinan akan terus selalu diingatkan atau ditinjau ketika anak-anak melakukan kesalahan. Karena selama ini kita kan buat peraturan ya dari guru, nggak bersama murid membuatnya. Selanjutnya ini contoh penerapan yang kemarin dilakukan di kelas saya sebelum mendapat materi ini. Jadi saya buat memang secara manual. Keyakinan kelas berdasarkan pembelajaran saya melalui belajar mandiri PMM, bukan karena guru penggerak kemarin ini. Jadi idealnya itu dilakukan menggunakan post-it ya, kertas macam yang bisa dinaikkan, bisa dibuka. Kenapa? Karena nanti kan mau dibagi menjadi 7. Jadi mungkin pendapat anak misalnya ada 29 bisa kita kelompokkan, lebih mempermudah. Kalau kayak gini kan, kalau seandainya mau mengelompokkan agak susah kan, karena tulisan gitu. Jadi itu mempermudah dengan post-it tadi atau apa itu nomor lainnya kan. Selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas ini contohnya ya, hadir tepat waktu ke sekolah, melaksanakan tugas piket, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menghargai orang lain, kebersihan, religius. Artinya ini dari sini gitu, kira-kira keyakinan kelas apa yang kita buat dari ini. Selanjutnya Nah, ini ada beberapa peraturan kelas atau peraturan yang telah dilaksanakan dan kita akan merubahnya menjadi keyakinan kelas. Termasuk keyakinan kelas yang mana dia? Seperti yang tadi yang sudah dicoba slide sebelumnya, Ibu. Silakan. Nah, yang ini tadi coba Ibu Bapak pahami. Ini tadi prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ada hadir tepat waktu ke sekolah, ada melaksanakan tugas piket, ada berdoa sebelum dan sesudah belajar, ada menghargai orang lain, kebersihan dan religius. Nah, dari kalimat-kalimat yang akan dari kalimat-kalimat ini termasuk keyakinan kelas yang mana dia? Seperti itu. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang mana menurut Bapak Ibu yang cocok? Dari yang sudah kita bahas tadi, keyakinan kelas yang mana dia tadi? Masuk kepada keyakinan kelas yang mana? Apakah kebersihan? Sudah lupa yang tadi. Yang mana keyakinan kelas yang mana tadi? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang mana kira-kira keyakinan kelasnya? 1, 2, 3, 4, 5. Aku semua semua. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang mana Bapak Ibu? Tidak ada jawaban benar dan salah. Melaksanakan tugas piket. Lalu yang dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas mana? Kembali lagi. Menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir tepat waktu. Keyakinan kelas hadir tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang mana yang diyakini di situ? Menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Bisa religius bisa. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Menghargai orang lain. Gunakan masker. Keyakinan kelas yang mana? Kebersihan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas yang mana yang cocok, Bapak Ibu? Menghargai orang lain karena bisa mengganggu, bisa membuat bahaya bagi orang lain. Nah, inilah dia nilai keyakinan kelas yang ada. Jadi yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempat
berkomitmen menghormati orang lain juga, lalu ada dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu kepada diri kita sendiri, individu, dia lebih kepada kesehatan. Tapi tadi ada yang menjawab religius, itu juga benar, karena itu dilarang oleh agama kita, ya kan? Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain dan bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi manusia melakukan sesuatu karena ingin bertahan hidup, itu salah satu penyebabnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada kebebasan, kemuasaan dan kesenangan. Jadi 5 perilaku ini juga menjadi kebutuhan murid-murid kita, ya. Artinya kenapa mereka melakukan sesuatu? Mungkin karena ingin bertahan hidup, ingin rasa kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan atau kemuasaan, ya. Selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol guru, ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Jadi ini nanti ada video penjelasannya, ya Bapak Ibu guru. Jadi 5 posisi kontrol itu sebagai penghukum. Ada kalanya guru sebagai penghukum. Selanjutnya pembuat rasa bersalah, mengingatkan kesalahannya, ya kan. Selanjutnya sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Dan sebaiknya guru adalah berada di posisi pemantau atau manajer. Jadi manajer itu yang teratas. Oke, selanjutnya kita akan saksikan video agar pemahaman kita sama-sama menjadi lebih baik. Pada Bapak Ibu selamat menyaksikan dan dicermati. Videonya ada kan, Bu? Ada kan? Ada kadang-kadang ada kesalahan guru, ada kan dalam murid mukul guru sampai mati kan masuk Dari konteks itu Pak, luar konteks. Kami bahagia dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke kamar basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. sih. Jadi boleh saya Posisi penghukum biasanya berbicara antara
dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini ketika posisi pembuat merasa bersalah ya Bapak Ibu dengan adegan yang sama. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Kalau kayak gini lo punya rumah ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan cenderung namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi kurang berharga, memandang diri sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini jika guru memposisikan dirinya sebagai posisi teman kepada murid. Belum tentu juga Pak, silakan dilihat. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang matanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang malam bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini jika guru memposisikan dirinya sebagai pemantau. Naren! Tak apa. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pasti istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selanjutnya yang terakhir posisi manajer ya Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke juga yang bisa Ya Pak, ya bisa nanti Pak. Jadi ketika di posisi manajer, seorang guru juga menerapkan restitusi ya, artinya memberikan pilihan-pilihan sehingga mereka bertanggung jawab. Selanjutnya, ini contoh-contoh pernyataannya tadi ya, yang diambil dari video tadi. Misalnya
saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu yang mengatakannya berarti posisi guru itu berada pada membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu berarti posisi guru berada di penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, itu posisi guru berada di teman. Selanjutnya, apakah kamu mendapatkan stiker di tangan hari ini? Nah, jadi ibu guru itu berada di posisi pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, karena ditanya bagaimana murid kembali agar murid bertanggung jawab, maka posisi guru di situ adalah menjadi manajer. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu menjadi penghukum. Oke. Nah, dari kalimat-kalimat yang ada dalam video tadi, di situ terdapat segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, pertama, bagian pertama menstabilkan identitas. Jadi kita mengucapkan kepada murid dengan menstabilkan identitasnya. Jika seorang anak peserta didik kita melakukan kesalahan, kita jangan langsung kamu ini, itu sebagai penghukum. Tapi kita harus menstabilkan identitas dia dengan bahasa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kan sesuatu yang wajar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukannya satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, bahasa ini akan menstabilkan identitas dia sebagai seorang yang merasa bersalah, tetapi tidak menghukum dirinya sendiri. Lalu bagian kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan dia yang salah tadi kita validasi, kita tanya kembali apa alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan sehingga dia tidak melakukan kesalahan lagi di masa yang akan datang. Nah, segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan dia kita tanyakan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ketika kita tanyakan itu kepada dia, maka dia kembali mengingat apa saja keyakinan atau yang sudah diyakininya dan apa yang akan dilakukannya untuk masa yang akan datang supaya tidak lagi melanggar peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan kelas yang sudah diyakini. Dalam menstabilkan identitas, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi kalau ada anak murid kita yang sedang mengalami kegagalan, kita diharapkan untuk tidak mengkritik tetapi memberikan motivasi atau dorongan. Nah, kata-katanya menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dalam validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan-pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi. Jadi bahasa-bahasanya yang kita sampaikan kepada murid dalam validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Di bagian menanyakan keyakinan, teori kontrol mengatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Bahasanya yang kita sampaikan kepada murid sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini, kita tanyakan keyakinan kelas dia. Baru kita tanyakan juga nilai-nilai apa yang telah disepakati sehingga dia mengingat apa nilai-nilai yang telah disepakatinya. Seperti apa gambaran sebuah kelas
dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Mungkin itu gambaran kalimatnya secara disusun ya kan, tetapi kita juga bisa menggunakan kalimat yang lain yang seperti itu. Artinya nggak mesti seperti itu bentuk kata-katanya, tapi ini adalah kalimat yang sesuai dengan ide ya. Selanjutnya ini ada contoh kegiatan restitusi, cuma sekedar apa ya, percakapan ya, sebenarnya tidak benar-benar dilakukan murid, tapi ini yang saya lakukan di sekolah, skenario-nya. Contoh sebuah kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. skenario yang saya lakukan ya, dengan suara yang memang agak pelan ya. Oke, mungkin itu aja penerapan budaya positif dari kami. Diharapkan penerapan budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah secara bersama-sama, karena ini tugas kita bersama. Itu hanya sekedar pengibasan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita kelak menjadi guru yang baik, karena setiap era zaman murid berbeda-beda setiap apa yang. Jadi kita selalu mencari penyelesaian dari permasalahan. Oke,
Mungkin sampai di sini penerapan dari saya, penyampaian dari saya Sudarsi dan saya Erlina Sustina Fitri. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya dan pembahasan hari ini telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.